Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap habis maghrib kita membuka kitab turas, dan malam ini giliran kitab tasawuf karya Ibnu Khaldun. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الشفاء السائل وتهذيب المسائل للإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، ولفضيلة الإمام الرائد زكي أبو محمد زكي إبراهيم، ولشيخ الإمام محمد بهاء الدين النقصبندي، لشيخ الإمام أبو حسن السازلي، والإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis tasawuf ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, ke anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang membantu jihad perjuangan dakwah kami. Ya Allah, anugerahkan martabat mereka tinggi dunia dan akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita teruskan, masih judulnya Al-Kalam fi Tahqiqin Tariqah Sufiyah wa Tamyizi. Bagaimana hakikat tariqah sufi dan kelebihan-kelebihannya. Jadi tasawuf itu adalah islahul qulub, yang berkenaan dengan hati. Mudah-mudahan ilmu tasawuf yang kita kaji ini dijauhkan kita terjebak dengan orang-orang yang mengatasnamakan tasawuf sufi, yang bercampur dengan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang khurafat, perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara yang di luar daripada akidah Islamiyah. Jadi inti dasar daripada tasawuf adalah bagaimana islahul qulub, membersihkan hati kita, etika akhlak. Memang kita berjuang membersihkan hati ini tidak ada batas, tidak ada waktu. Tidak ada kita istilah tamat, selesai. Tidak.
Gejolak hati kita itu setiap jam, setiap menit, setiap detik terus ada gejolak hati kita. Maka kalau kata Ibnu Khaldun yang dulu itu, kita tidak pernah luput membersihkan pakaian kita. Kita tidak pernah lalai membersihkan badan kita. Kita tidak pernah terlupa untuk membersihkan yang zahir, tapi kita selalu lupa untuk membersihkan yang batin, yang perkara-perkara hati kita ya. Jadi ilmu tasawuf ini nggak bisa dia mandiri sendiri, berdiri sendiri. Artinya dia harus dikaitkan dengan ilmu zahir. Itulah disebut yang kemarin itu pembagian daripada fikih syariah itu, yang pertama fikih zahir. Fikih zahir itulah dia, kita kaji kitab-kitab turas itu yang mengkaji, yang meliputi seluruh aspek tatanan sosial, budaya, bahkan politik, terutama adalah tentang perkara ibadah. Bagaimana bersuci, bagaimana salat, bagaimana rukun Islam dan rukun iman kita terus kita kaji. Kemudian kalau secara umum, secara general adalah syariah itu, fikih zahir itu bagaimana kita bisa menentukan tentang hukum pidana dan hukum perdata yang sesuai dengan hukum syariah, tidak bertentangan hukum-hukum Allah. Jadi yang mengatur tentang tatanan kehidupan manusia itu fikih zahir. Jadi tasawuf nggak bisa membuat undang-undang. Dalam tasawuf kalau kita melihat orang jahat, orang korupsi, orang salah, kita hanya bisa berdoa, sabar. Tapi kalau fikih tidak. Kalau tatanan dalam ranah fatwa, iya, fikih itu, fatwa itu ghairu mulazimah. Dia tidak ilzam, tidak ada eksekusi. Tapi dia bisa melahirkan eksekusi. Undang-undang perdata pidana itu bisa. Jadi kalau ulama mengeluarkan fatwa, apabila orang korupsi maka pidananya sekian, maka dia hukumnya haram. Udah, itu orang boleh terima, boleh enggak. Kalau dia tidak mau menerima hukum itu, maka dia akan diberikan Allah sanksi dunia akhirat. Tapi tidak ada sanksi dunianya, enggak ada. Artinya begini, sanksi dunia akhirat yang saya maksud adalah Allah yang ngasih kita azab dunia akhirat. Jadi maksud dengan sanksi dunia, sanksi manusia, hukum pidananya. Nah, baru setelah itu ulama mengeluarkan fatwa itu dijadikan al-qanunul wad'i, undang-undang manusia. Itulah yang kita kenal sekarang undang-undang perdata atau pidana. Itu bersumber daripada undang-undang syariah. Lantas bagaimana, apa hukumnya kalau dia korupsi sekian tahun? Bagaimana kalau dia menipu, hukum pidananya, perdatanya sekian tahun? Kalau perdata tidak, mungkin dia ganti rugi gitu ya. Nah, begitulah seterusnya. Jadi kalau fikih zahir itu mengatur tentang tatanan kehidupan kita. Sementara kalau fikih batin ini tidak. Dia mengatur hati kita. Makanya amalan batin ini tidak ada batasan. Tidak bisa kita memprediksi siapa orangnya yang sempurna mampu melaksanakannya, nggak bisa. Makanya kata Ibnu Khaldun yang lalu-lalu itu, dia mengatakan kita perlu ada mujahadah. Mujahadah apa? Istiqomah. Mujahadah di dalam beramal soleh. Kalau orang beramal soleh banyak, hari ini beramal soleh, tapi belum tentu besok. Penting ada mujahadah istiqomah. Tambah satu lagi, mujahadah al-musyahadah. Itu hanya hati yang bersih. Orang yang sudah memperoleh dia mujahadah amal soleh dan istiqomah, maka ketika bersih hatinya, musyahadah dia dengan Allah Azza wa Jalla akan semakin terang. Ma'rifatnya akan bersih, tauhidnya akan bersih. Itu dia ya.
Makanya tidak boleh terpisah. Kalau amalan-amalan sufi lebih banyak dia amalan batin dan ibadah. Ketika dia lemah ilmu zahirnya, makanya yang paling banyak diserang lembaga kelompok sufi, yang paling banyak diserang oleh setan. Paling banyak. Karena kata Rasulullah, memang yang ditakutkan setan itu adalah orang alim ketimbang orang ahli ibadah. Sebaliknya orang alim pun kalau dia tidak bersih hatinya, maka dia akan congkak semena-mena dan hubbud dunia. Itulah kata Imam Ghazali, ulama ulama yang jahat. Jadi kalau dia menilai segala sesuatunya dengan ukuran dunia. Kalau dunianya tidak ada, maka dia tidak mau berbuat. Nah, itulah pentingnya antara ilmu zahir dan ilmu batin tidak boleh dipisahkan. Kemarin kita sudah sampai kedua-duanya kita bahas. Wa kathura al-inaya bina'il awal. Sementara katanya sangat banyak hasil guna, yaitu macam yang pertama. Apa itu? Fikih zahir. Jadi pembagian fikih zahir dengan fikih batin ya. Ini Ibnu Khaldun menjabarkan kalau orang ahli fikih itu kemana dia ranahnya. Nah, jadi allati huwa al-fiqhu li umumil balwa. Ini udah kita jabarkan kemarin ya. Jadi kalau orang ahli fikih itu dia akan bisa memecahkan problematika perkara-perkara kehidupan, meskipun kehidupan itu dalam tatanan lingkaran setan. Nah, itu kemarin udah kita jabarkan ya. Jadi kalau orang nggak ahli fikih dia kan bingung untuk menghadapi bagaimana lingkaran kehidupan kita dalam lingkaran setan. Bagaimana kalau sudah ulama sama ulama bercokol gara-gara politik? Saya kasih contoh sederhana, nggak usah kita bicara politik sekarang. Dulu ketika Rasulullah telah meninggal dunia, bagaimana ketika Abu Bakar Siddiq dinobatkan menjadi khalifah, itu pembesar Madinah nggak setuju. Mereka nggak setuju. Karena Rasulullah wafat di Madinah, terakhir perjuangan Rasulullah di Madinah. Kan kami orang tempatan, masa kami orang tempatan nggak berhak menjadi presiden? Kalian kan pendatang, orang muhajirin. Kata ulama-ulama sahabat ketika itu, bukan masalah pendatangnya. Kita harus menghormati sebagaimana Rasulullah ketika di akhir hayat selalu mendahulukan Abu Bakar Siddiq. Meskipun secara keilmuan Umar bin Khattab lebih tinggi. Bukan masalah dia orang pendatang. Mereka orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Kita harus hormati. Makanya ada surah dulu. Nggak terima. Ini orang-orang soleh semua ini. Petinggi Madinah sebagian nggak terima. Kami kan orang tempatan, kami orang Madinah. Rasulullah wafat di Madinah, hijrah ke Madinah. Dan yang paling banyak dulu mendukung dakwahnya Rasulullah adalah orang Madinah. Bayangkan 12 tahun Pak menyebarkan dakwah di Mekah. Jadi kalau surah itu kita nggak bisa pakai logika, nggak bisa pakai logika. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, di dalam Al-Quran disebutkan mereka mendominasi, menguasai Masjidil Haram. Ketika Rasulullah sudah di Madinah, mau balik ke Mekah, mau tawaf, dilarang sama orang kafir Quraisy. Kamu kan udah pergi ke Madinah, ngapain kemari? Yang punya ini kan nenek moyang kami, punya Masjidil Haram ini. Ngapain kau bawa umatmu untuk beribadah di sini?
Itulah Allah turunkan, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'u in awliya'u illal muttaqun wa ma kana salatuhum illa muka'u wa tasdiyat fadhuqu 'adzab. Kata Allah, yang berhak rumah ibadah itu yang mengaturnya orang yang bertakwa, bukan kau orang tempatan, bukan engkau merasa wahai orang Quraisy, nenek moyangmu yang punya tanah Masjidil Haram ini. Wa ma kana salatu illa muka'u wa tasdiyah. Orang kafir Quraisy itu membangga-banggakan Masjidil Haram itu, mereka ibadah di Masjidil Haram itu hanya mukaan, bertepuk tangan, wa tasdiyah, bersyukur. Apa kiasnya kalau sekarang ini orang membangun rumah ibadah untuk riya, untuk membangga-banggakan diri. Kita kembali kepada sejarah, ke polemik yang dikatakan lingkaran setan. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam itu tidak semua yang menurut logika akal manusia itu yang terbaik. Ya bayangkanlah mayoritas orang kafir Quraisy menguasai Makkah, Masjidil Haram, tiba-tiba Rasulullah, kata Allah yang berhak itu Rasulullah. Makanya di dunia ini mana lebih tinggi martabat Masjidil Haram ketimbang Masjid Istiqlal? Nggak usah kan Istiqlal, dengan Baitul Maqdis Palestina aja lebih tinggi martabat Makkahul Mukarramah. Jadi kalau ada orang yang merasa Masjid At-Tin umpamanya mereka kuasai, seandainya yang menguasai itu orang-orang yang tidak bertakwa atau yang memang tidak pantas mereka mengurusnya, atau mereka melampaui batas, maka tak wajar, maka tak boleh. Makanya rumah Allah itu tidak bisa diklaim kelompok-kelompok tertentu. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, apabila ada masjid yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang menyebabkan orang putus silaturahmi, kemudian dia bikin ajaran baru, dia hanya untuk kelompoknya, dan dia menyebabkan terjadinya fitnah terhadap umat Islam, itu masjid boleh dibakar, itu masjid boleh dihancurkan. Bayangkan itu. Allah tak suka yang mengatur rumah ibadahnya bukan orang yang bertakwa. Dan masalah politik tadi, itu fikih tadi. Coba saya mau tanya, orang kalau nggak ngerti politik, perdebatan Abu Bakar Siddiq jadi khalifah terhadap petinggi-petinggi Madinah itu gimana? Sama-sama orang saleh. Bagaimana perang Siffin, perang Jamal antara Sayyidatu Aisyah waliullah, Ali bin Abi Thalib waliullah, wali sama wali perang. Saya mau tanya, gimana cara menyelesaikannya? Kalau bukan orang yang ahli fikih, pasti dia tidak akan menerima kenyataan sejarah ini. Bagaimana pengikut Imam Ali yang begitu fanatik, dia tidak mengakui Abu Bakar Siddiq jadi presiden, jadi khalifah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kecuali Ali bin Abi Thalib. Coba, Syiah sampai sekarang dendamnya luar biasa, hanya gara-gara perbedaan politik sahabat. Itulah pentingnya fikih. Kalau orang yang hanya belajar motivasi tafsir hadis segala macam, ketika berbenturan tentang perkara sosial, budaya, politik, peradaban, error otaknya. Maka dia akan berjalan sesuai dengan hawa nafsunya. Dia akan mengikuti fanatisme. Kalau udah kata yang difanatikannya mengatakan jadi sudah tidak ada logika lagi di situ. Nah, itulah pentingnya fikih itu ya. Nah, disinilah kata Ibnu Khaldun. Jadi alladhi huwal fiqhu li umumil balwa. Jadi kalau orang ahli fikih itu dia akan bisa berhadapan dengan lingkaran setan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah buruk sangka dengan Yazid, Muawiyah, karena dia menjatuhkan Imam Ali jadi presiden. Kita
Kita tidak pernah menghina, tapi coba lihat Syiah. Sampai sekarang ini memaki-maki itu. Nah, itu ya. Begitu juga yang sekarang ini yang terjadi kita di Indonesia, perkara yang kecil. Coba ya kan. Ulama membela si A, sebagian kelompok ulama membela si B. Jadi yang membela-bela fanatisme itu melampaui batas, lemah fikihnya. Jadi kalau kita di dalam tatanan fikih, apabila kita sudah sama-sama redho ada pemilu, sudah sama-sama redho KPU menentukan syarat-syarat calon, ketika bertanding dalam pemilihan, siapa yang menang? Ar-redha bisyai, redha bima yatawalladu minhu. Iya. Kalau kita sudah redho terhadap sesuatu itu, apapun yang lahir dari itu, kita harus redha. Jadi sudah tidak ada lagi istilah tidak terima keputusan. Meskipun keputusan itu menurut kita tidak sesuai. Kalau sudah lembaga hakim yang memutuskan, itu ilzam. Meskipun keputusan itu menurut kita nggak memuaskan, kita anggap menipu, nggak boleh. Makanya beda mujtahid fatwa dengan qadhi. Apa perbedaan qadhi dengan fatwa? Kalau fatwa itu Pak, banyak pendapat. Kita katakanlah umpamanya LGBT. Hukum pidana menurut perbandingan mazhab. Menurut Imam Hanafi tidak boleh dia dipidana, cukup ditakzir saja. Kalau menurut Imam Syafi'i sama kayak orang yang pelaku berzina. Kalau dia belum kawin, dirajam. Kalau dia sudah nikah, maka dia sama dengan muhsan, hukum mati. Begitu juga menurut mazhab yang lain, dia harus dipidana. Kalau menurut Imam Hanafi bisa jatuh pidana apabila dia menjadi gembongnya, dihukum mati. Udah, kita ambil pendapat perbedaan. Perbedaan itu banyak. Menurut Imam Hanafi, LGBT ta'zir, dipermalukan saja dia. Sementara yang lain tidak. Ini tidak bisa jadi hukum. Kemudian dipakailah oleh qadhi pendapat ini tadi. Yang satu mengatakan pidana, yang satu mengatakan hanya tahzir. Udah, qadhi menetapkan pemerintah mengambil undang-undang pidana. Siapa saja terlibat LGBT, penjara 20 tahun bagi yang sudah menikah umpamanya atau gembongnya. Kalau dia bukan gembongnya, 12 tahun penjara umpamanya. Udah, protes dia. Saya nggak terima itu keputusan hakim, undang-undang pemerintah, karena menurut mazhab Imam Hanafi nggak ada pidana. Itu nggak sah. Itulah yang disebut keputusan qadhi itu ilzam. Yarfa'ul khilaf, diangkat perbedaan, semua nggak ada. Udah, kita kembali kepada masalah politik tadi. Keputusan hakim, meskipun kita mengatakan pemilu penipu segala macam, kita tunjukkanlah kalah kita di sidang, kita harus redha. Itu dibayar, jangan kita bayar. Kita harus sabar. Coba, bagaimana Muawiyah terhadap Imam Ali? Saya mau tanya, Anda berani nggak memaki Muawiyah? Saya mau tunjuk tangan. Siapa orang ahlu sunnah yang berani menyalahkan Muawiyah? Tunjuk tangan. Merebut kekuasaan Imam Ali. Tunjukkan sama saya ada ulama sampai detik ini yang berani menyalahkan Muawiyah. Muawiyah itu sahabat Rasulullah, ahlul hadis. Keturunan Quraisy. Jadi kalau sudah keputusan, kita harus sabar. Walaupun kita menganggap itu batil, kita anggap itu penipu dan sebagainya. Keputusan qadhi, apabila dia salah, 1 pahala. Kalau benar dia 2 pahala. Ternyata dia keluar dari yang 2 ini. Dia istihad, dia bukan istihad ikhlas, istihad disogok umpamanya. Itu urusan dia sama Allah.
Biar Allah yang hukumnya, bukan kita lagi. Itulah ahli fikih. Tapi coba kita orang-orang ahli tafsir yang hafal Quran, yang dia selalu hanya mengerti tentang hadis, oh itu penipu, biat, semuanya keluar. Tiap hari mau perang terus, nggak pernah selesai dunia ini kalau kita tidak mengikuti. Itulah pentingnya kata Ibnu Khaldun fikih ini. Jadi kita redha, bisa redha bima yatawalladu minhu. Kita harus redha dengan keputusan, dengan apa yang lahir dari situ. Kita redha istri kita cantik dulu, kita tengok ya kan. Sebelum kita nikah, cantik istri kita. Aduh, engkau lah segalanya. Tak ada wanita yang paling cantik kecuali engkau. Iya. Ketika sudah nikah, Pak, sakit dia, mukanya lama-lama jelek. Bisa nggak kita maki-maki dia? Ah, jelek kali pun kau katanya. Dulu cantik. Enggak, itu nggak boleh. Ar-redha bisyai, redha bima yatawalladu min. Kalau kita redha terhadap istri kita dulu, kita harus redha apa yang lahir. Dia buang hajat, dia buang angin, dia sakit, kita harus redha. Dia pun begitu juga. Aku sangka dulu abang orang kaya, setelah nikah rupanya orang paling miskin di dunia katanya. Iya. Maka perempuan pun harus redha dengan suaminya. Ini kan enggak, coba banyak kali sekarang gara-gara Covid nih yang cerai lah, yang selingkuh lah. Ada juga yang nggak selingkuh, anak bertambah, kena PSBB ya kan, di rumah aja, makin bertambah anak, bertambah juga orang yang cerai. Itu dia. Wa ihtiyaju sultan wal kafatu li mansabil fatayam. Jadi orang-orang ahli fikih itu dia ya memang sangat diperlukan oleh penguasa yang sultan. Iya. Jadi sultan nggak perlu orang ibadah. Ada orang ahli apa? Ibadah jujur kali dia. Yang A, yang B orangnya pas-pasan, kita katakanlah sholatnya nggak beres, tapi dia ahli ekonomi, profesor, doktor ekonomi. Lantas sang presiden mau cari, saya mau cari menteri perekonomian. Saya mau tanya bapak, yang satu dia memang jurusan ekonomi, tapi nggak dikenal kehebatan dia tentang ekonomi. Rajin sholatnya, rajin sholat, lebih banyak dia sholat daripada kita. Puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, kuliahnya jurusan ekonomi, tapi tidak pernah terbukti keahlian ekonominya itu terbaik. Yang satu nggak pernah sholat, tapi dia terkenal profesor, doktor, ahli ekonomi, dikasih jabatan selalu berhasil. Saya mau tanya, bapak pilih yang mana ini? Kalau menurut logika kita yang nggak pernah belajar fikih, pasti cari yang sholat, ya kan? Rasulullah pernah menolak ketika ada sahabat alim kali, ya Rasulullah, aku kepingin lah aku jadi gubernur di Mesir. Rasulullah lihat ini memang orangnya taat, soleh, tapi nggak tegas. Udah tuh ilmu politiknya lemah. Kata Rasulullah, kalau engkau janganlah, jangan. Nanti bahaya. Berbeda kalau Umar bin Khattab, kita katakanlah Amr bin As, akhirnya dia yang berhasil jadi gubernur Mesir. Itu tegas orangnya. Orang yang duduk di jabatan politik itu kalau nggak punya mental ketegasan, tidak punya mental strategi, kalau hanya mengandalkan ibadah, wah habislah. Berapa banyak orang ahli ibadah duduk di jabatan, masuk KPK karena nggak ngerti dia, ditipu-tipu orangnya kan, ditarik orang sana, dikasih ini, dikasih Rolex, ya kan? Nah, rekeningnya tertulislah 666 miliar. Bayangkan, ya namanya terbiasa dulu kan jadi kiai, dikasih terima, nggak sadar jadi menteri kasih juga Pak. Bayangkan jam Rolex puluhan juta harganya, dia terima juga ya kan, nggak tahu dia jabatannya menteri. Akhirnya apa? Beginilah. Jadi kalau kita nggak ngerti politik, ngajar kitab saja lah. Jangan masuk ranah politik. Nah itulah Rasulullah sendiri pun begitu memilih. Makanya dulu ketika
Siapa? Saya pernah ditanya mana terbaik, Darmin Nasution jadi Menteri Ekonomi atau siapa Menteri yang dari Aceh? Sofyan Jalil. Saya bilang jangan Sofyan Jalil, meskipun dia memang jurusan ekonomi, tapi dia lemah. Kalau Darmin Nasution memang udah bidangnya, dia pernah gubernur Bank Indonesia. Dia lebih ini. Terbukti Pak, ketika dia diangkat berapa bulan, kolek tuh. Kolek. Itu dulu tahun berapa ya, lupa saya jabarkan ini waktu saya ngajar di Al-Badr. Terbukti Pak. Ya mungkin karena dia diangkat dulu itu karena dukungan politik. Pemilu dia mendukung besar-besaran. Jadi terima kasih atas jasanya, dikasihlah dia jabatan menteri itu. Padahal enggak di bidangnya. Begini Pak, berapa bulan? 6 bulan, goyang. Mau nggak mau Akin Darmin Nasution diambil, Sri Mulyani diambil. Nah, itulah dia ya. Jadi fikih ini mengajarkan kita untuk bagaimana untuk perkara-perkara kenegaraan dunia yang sifatnya adalah strategi, yang sifatnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Fakaturuna qilu fi kulli asr. Ini banyak. Jadi kalau perkara fikih ini kata Ibnu Khaldun, setiap masa itu banyak penggantinya. Wa ta'adul fihi al-mawdu'at, dan banyak sekali mereka menelurkan teori-teori tentang kehidupan dunia ini. Berbeda kalau ulama tasawuf ya. Ulama tasawuf. Wa baqi an-naw' al-akhar alladhi huwa alhamu ala kulli ahad fi nafsihi qalilan aw mahduran. Maka itulah dia ya. Jadi orang-orang yang ahli fikih ini memang sangat diperlukan. Jadi setiap orang itu memang dia harus mengerti tanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepada dia. Kalau dia tidak di bidangnya, maka dia tidak akan bisa memikulnya. Wa rubbama khasya ba'du ulama'ihi li ajli dhalika durusi wa dihad ahli fa yaj'al hukm Allah fi af'alil qulub wa harakatul bawatin. Jadi ya berbeda dengan ulama-ulama yang mereka itu ahli tasawuf umpamanya yang mengkaji tentang ilmu batin. Ini memang sangat susah kita mencarinya. Orang-orang yang ikhlas ini sangat susah. Kita nggak bisa memprediksi setiap tahun itu ada orang yang ikhlas, yang kuat, yang selalu dia bisa terus untuk membersihkan hatinya. Fayaj'al hukmullah fi af'alil qulub wa harakatul bawat allati ahammu 'alal mukallaf. Jadi memang perkara gerakan-gerakan batin ketika kita untuk mengislah batin kita itu martabatnya sebenarnya lebih tinggi untuk diri kita ketimbang ilmu zahir tadi itu. Karena memang kita sehebat apapun, kalau hati kita nggak ikhlas Pak, itu rusak semua. Apa yang kita kerjakan perkara dunia ini, kalau batin kita tidak ikhlas, kalau batin kita tidak bersih, maka itu akan hancur, terutama akhlak, karena batin ini meliputi akhlak kita. Wa ahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, kalau akhlak itu kita langgar, kita tidak beretika akhlak, itu akan menghapus pahala kita tanpa kita sadari. Makanya kata Ibnu Khaldun, wa harakatul bawat allati ahab 'alal mukallaf. Jadi kita orang yang mukallaf, yang sudah memikul dosa, yang sudah memikul tanggung jawab syariat, maka perkara batin ini sangat penting, sangat penting. Wa aqrabu bi ilan an-najah fakatabu fi dzalika musannifatihi ummahatul ifadah. Jadi wa aqrabu bihi ilan najah. Ilmu hati batin itu akan menggerakkan kita untuk menempuh sebuah keberhasilan, keberuntungan, lebih dekat di dalam keberuntungan seseorang, keberhasilan seseorang. Jadi najah itu bukan berarti semata-mata perkara bukan keberuntungan dunianya, keberuntungan dia di dalam kehidupannya dunia akhirat. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat daripada ilmu batin ini. Wa in kana la ta'addudat kama fa'ala Ibnu Atha wal Muhasibi. Jadi orang yang
Fakadabu fi dzalik, banyak mereka yang menyusun tentang ilmu batin, tentang tasawuf ini, artinya menceritakan tentang bagaimana akhlak kita, bagaimana kebersihan tauhid kepada Allah. Musannifat hiya ummahatul ifadah. Jadi mereka banyak menyusun tentang bagaimana ketinggian-ketinggian faidah tentang ilmu batin ini. Mereka banyak yang menyusun seperti itu, tapi tidak sebanyak orang yang ahli fikih. Kama fa'alu Ibnu Atha, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Atha. Ibnu Atha ini siapa? Huwa Abdul Abbas. Dia namanya Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahal bin Atha al-Adad. Qala al-Qusairi huwa min kubari masyayikh as-sufiyah wa ulama'ihim. Kata Imam Qusairi, Ibnu Atha ini adalah di antara pembesar syekh, petinggi syekh sufi, dan dia adalah kepala para ulama ketika itu, petinggi, maksudnya orang yang sangat luar biasa ininya. Wa huwa min aqranil Junaid, ternyata Ibnu Atha ini adalah temannya Imam Junaid. Jadi orang-orang yang menyusun tentang masalah tasawuf, tentang bagaimana kita bisa membersihkan hati terhadap Allah, bagaimana bersih tauhid kita, bagaimana jernih ma'rifat kita, ulama-ulamanya terbatas. Jadi yang sangat terkenal ulama itu siapa di antara? Inilah dia Ibnu Atha ini. Ini adalah wali Allah ya. Ini adalah wali Allah. Yang kita ceritakan ini adalah wali Allah. Jadi mencari wali-wali Allah seperti ini sangat susah. Kita hanya bisa membaca sejarahnya, tujuannya apa? Agar kita bisa mengikuti jejak mereka. Tidak bisa 100%, 50%, enggak bisa 25%, enggak bisa 1%, enggak bisa juga 0, sekian persen, enggak bisa juga, bisa nyebut namanya pun jadilah, ya, nyebut nama punya, tapi tak bisa juga kita nyebut namanya. Duduk di majelis ilmu pun jadilah, walaupun tak masuk ke hati, tak masuk ke telinga, enggak apa-apa, duduk pun jadi. Nah itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada yang bertanya, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Ini sebenarnya mengenai keriduan, Ustaz. Iya. Apakah keriduan itu bisa kita hilangkan atau sesuatu apa lagi, Ustaz? Apabila ada kezaliman, Ustaz? Bagaimana ada kezaliman? Apakah kita menerima keriduan itu, Ustaz? Tidak ada kezaliman itu. Apakah keriduan itu harus diberikan atau tidak secara hukum? Apa tadi keriduan? Keriduan ya. Kita kan harus menerima semua itu apa yang terjadi gitu kan. Nah, apa keriduan tadi? Apabila ada kezaliman, apakah harus menerima itu keriduan tadi gitu? Jelas ini zalim Ustaz. Itu. Kita menerima keriduan tadi apa kita terima tidak gitu. Itu. Nah, itu lagi kan. Yang kedua, mengenai hukuman. Misalnya pencuri Ustaz. Apa yang ada seorang hakim gitu. Dia tahu putusan sekian tahun pelajar karena kurungan badan, apakah akan lepas juga hukuman dari Allah tadi gitu? Terus kemudian juga misalkan ini bukan negara Islam Ustaz. Ini orang misalkan saya datang melakukan zina, dia datang ke kuburnya, saya telah melakukan zina. Apa kalau dia minta dirajam itu gimana Ustaz? Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita melihat tentang kezaliman? Apakah keredoan kita itu sebatas redo melihat kezaliman itu saja? Ini harus dilihat dulu. Ada dia rutabahnya. Kalau dia menyangkut tentang politik, kita harus redha. Kita harus redha, serahkan kepada yang lembaga yang berkompeten memutuskannya. Nggak boleh pribadi kita, karena dia sudah menyangkut tentang hukum, sudah berkaitan tentang undang-undang. Kita harus redha. Sebagaimana tadi, kalau di dalam fatwa LGBT itu ada 2 sanksinya, ternyata kita dapat sanksi yang pertama, kita nggak redha sanksinya yang pertama, yang kedua lebih ringan kita merasakannya. Saya minta yang kedua, nggak bisa. Karena sudah ditentukan oleh undang-undang, apabila dia sudah menjadi ketetapan sebuah undang-undang, konun, dan itu sudah diputuskan oleh qadhi, sultan, pemerintah, ilzam.
Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu menolak semua perbedaan. Menolak semua perbedaan yang ada. Nggak bisa kita protes. Kemudian runtutan yang berikutnya. Contoh, di kampung kita ada orang berbuat zalim, tapi kita nggak mampu kita untuk menasihatinya, nggak mampu kita menolaknya. Kita tidak punya kuasa, karena amal ma'ruf itu fardu kifayah. Ketika kita nggak mampu, maka kita bukan berarti kita redho, kita tawakal kepada Allah. Fa idza azabta fatawakkal. Kita sudah azam menasihati nggak mempan juga. Kita dakwah bil hal nggak mempan juga. Udah, kita sabar, kita berdoa. Coba lihat, 32 tahun dulu Soeharto, siapa yang berpikir dia bisa jatuh? Kayak mana air mata darah para ulama, para aktivis selama 32 tahun. Akhirnya kan Allah juga yang takdirkannya. Kekuatan dulu nggak ada. Bayangkan Pak, dulu saya 1996 saya bikin partai, saya pernah. Partai Islam Demokrat Indonesia. Baru saya membuat ADART Pak, itu udah saya dipanggil guru saya, ini berbahaya, kamu nanti akan mati. Bayangkan Pak, saya mengkonsep partai itu Pak, jangan sampai dikeluarkan. Kalau saya keluarkan, saya mati saya dulu ketika itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan umumul balwa seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun tadi, maka kita bukan berarti redho terhadap kezaliman. Kita sabar saja. Nanti Allah akan menentukannya. Baru yang ketiga, kita kalau melihat kezaliman tadi, kalau selagi kita mampu menegakkan keadilannya dengan secara hukum, kita laporkan ke polisi umpamanya, boleh. Tapi kan ada budaya tertentu Pak, nggak sembarangan nggak melapor ke polisi. Saya nggak usah sebut provinsinya ya. Itu ada Pak, provinsi di Indonesia ini, kalau tetangganya dia bandar narkoba, jangan coba-coba dia adukan ke polisi. Itu satu keluarga akan dibunuh mati. Itu udah jadi budaya. Sampai polisi itu ketika mengejar bandar narkoba ini Pak, nggak ada yang berani tutup suara, buka suara, diam semua. Seolah-olah mereka dibela, padahal enggak. Karena sudah budaya di daerah itu, siapa saja yang berani membocorkan mafia, dia akan dibunuh mati sampai keluarganya semua. Apakah dia dikatakan redho terhadap kezaliman? Tidak. Berdoa, sabar. Nah itulah makanya alhamdulillah Indonesia kan sudah melalui itu. Dulu kita kan banyak kepala-kepala preman yang luar biasa. Jadi semenjak Jenderal Sutanto dulu kan yang berani menembak Raja Preman, baru terus bertahap zaman SBY mulai tegas sampai sekarang, alhamdulillah lumayan tegas. Kalau dulu kita merasakan jangan coba-coba kita, karena mereka berani bayar pemerintah, TNI dan sebagainya dulu ya, zaman Soeharto dulu itu kan yang berkuasa uang. Jadi itulah dia ya, keredoan itu kita harus tahu dari sisi mana dia. Tidak semua hal kita harus memaksakan seolah-olah kita itu harus melawan. Sekarang ini kan negara demokrasi, anak TK pun bisa melawan pemerintah, iya kan? Ikut-ikutan untuk membenci pemerintah, ditanya dia paham yang kau cakap, tak paham dia, iya kan? Tak tahu dia. Nah, itulah dia. Kemudian gimana Ustaz? Apabila seorang terpidana melakukan beberapa hukuman, apakah lepas dari hukuman Allah? Jadi lepas kalau dia ikhlas. Apabila dia sudah dihukum pidana, tapi dia ikhlas, dihukum pidana itu, maka mudah-mudahan Allah angkat dia dosa-dosanya. Tapi dengan syarat, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah. Hati-hati. Syarat tobat itu bukan berarti sementara dia dulu pembunuh, aku udah tobat sekarang nggak membunuh lagi, sholat enggak, zakat enggak, sedekah enggak bisa. Tobat itu dia harus mengqadha semua yang dia lakukan. Itu coba lihat nanti kisah perang Tabuk yang selalu saya angkat di dalam Al-Quran. Perang Tabuk itu ada 3 orang yang munafik
Bayangkan Pak. Jadi disitulah Rasulullah tahu ketika tidak perang Pak, ikut majelis taklim kayak gini, semuanya mengatakan cinta Rasul, semuanya senang ibadah, semuanya cinta agama. Tapi ketika untuk berjihad, udah masing-masing ketakutan. 3 orang itu Pak. Apa kata Allah? Ketika perang Tabuk itu Rasulullah Pak sangat menderita, sangat menderita. Menang perang Tabuk, tapi Pak makanan nggak ada. 1 biji kurma dibelah 2, minuman nggak ada, sampai minum kotoran unta Pak. Rasulullah dengan sahabat menangis. Rasulullah bukan menangis karena menderita, dia takut sahabatnya nggak sabar. Ternyata sabar. Udah menang Pak, pulang dengan terik matahari yang begitu panas, nggak sanggup pulang, saking lemasnya. Mereka naik unta, 1 ekor unta sampai 10 orang. Begitulah sakitnya jihad. Kita belum pernah menuntut ilmu sampai nggak makan ya. Bahkan kita habis menuntut ilmu, insya Allah ada teh manis, ada bakwan, iya kan? Insya Allah. Dulu jihad di jalan Allah sampai seperti itu pahitnya. Apa kata Allah orang yang munafik yang tidak ikut jihad ini? Sebelum engkau merasakan sakitnya sebagaimana sakitnya Rasulku dan sahabatnya, tak kuterima tobat engkau. Itu dia. Jadi nggak gampang kita ngomong tobat. Kita dulu pernah mencuri uang 100 juta, 50 juta, taruhlah 5.000 rupiah. Tapi tidak pernah kita ganti. Jangan ngaku tobat. Dulu kita pernah tonjok kepala orang sampai berdarah. Ketika kita dicubit orang, jangan marah. Ya. Kalau kita ditonjok orang berdarah juga, sabar. Oh, dulu saya pernah nonjok orang. Itu dia ya. Yang terakhir tadi apa? Itu aja ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.